Selanjutnya adalah 3 titik kritis yang harus kita antisipasi kegagalannya dalam metode iodo dan iodimetri. Nah, yang pertama adalah meminimalisir kehilangan iodium melalui penguapan larutan. Nah, di mana hal ini dapat kita antisipasi dengan menyediakan larutan iodium dalam jumlah yang besar, sehingga kita tetap memastikan bahwa iodium itu tetap terikat dalam bentuk ion triiodida. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa setiap proses titrasi yang menggunakan iodium itu harus dilakukan dalam larutan yang dingin, sehingga meminimalisir kehilangan iodium melalui penguapan larutan tadi. Kemudian yang kedua adalah reaksinya harus berlangsung secara cepat ataupun lambat dan secara teratur dan terukur. Nah, di mana dalam suatu proses titrasi iodometri, suatu titrasi yang terlalu cepat itu akan menyebabkan iodium itu bereaksi secara tidak sempurna dengan sampel. Nah, akhirnya akan menghasilkan suatu titik akhir titrasi yang terlalu cepat dan hasilnya menjadi tidak akurat. Nah, maka dari itu proses titrasinya harus berjalan sedikit lebih lambat supaya iodium bisa bereaksi dengan sempurna dengan sampel dan akhirnya didapatlah titik akhir titrasi yang tepat dan hasil akhir yang sempurna atau akurat. Nah, kemudian yang terakhir adalah terjaganya pH larutan, di mana dalam suatu proses titrasi iodometri ataupun iodimetri kita harus memastikan bahwa pH-nya itu tetap kecil dari 8. Supaya apa? Supaya tidak menyulitkan kita pada perhitungan stokiometrinya nanti. Nah, maka inilah yang menjadi alasan kenapa dalam suatu metode titrasi iodometri dan iodimetri itu tidak pernah menggunakan basa kuat.